Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya alhamdulillah, pada hari ini saya kembali kita menyusuri jalan. Dan kali ini kita mau menuju suatu perumahan yang sangat indah, teduh dan nyaman, dan tidak terlalu jauh. Karena perumahan ini ada di daerah BSD, Perumahan The Green. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna, dan dengan karunia-Nya amal baik dapat diraih, dan dengan rahmat-Nya dosa-dosa terampuni. Ya, teriring salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok hebat yang menyampaikan risalah pada umat, yang kita nantikan syafaat hingga kita selamat dunia dan akhirat. Ya teman-teman, kali ini kita sudah sampai ke Jalan Raya Serpong, dan kita sudah hampir sampai di perumahan The Green. Dan saya juga ingin membacakan kisah yang berjudul Kisah Nuhair yang tak berani meminta surga. Di pinggir padang pasir yang tandus, hiduplah seorang lelaki bernama Nuhair. Ia bukan ulama, ia juga bukan hafiz. Bahkan sholatnya saja sering terlambat karena ia harus mengangkut karung gandum orang lain demi sesuap roti. Namun ada hal aneh tentang Nuhair. Ia tidak pernah berani mengangkat wajahnya ke langit ketika berdoa. Jika orang yang berdoa sambil menengadah, sebaliknya Nuhair selalu menunduk. Jika orang berharap surga, sebaliknya Nuhair justru menangis takut neraka. Seseorang pernah bertanya, "Wahai Nuhair, kenapa engkau tidak berani meminta surga?" Dia tersenyum pahit, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Aku malu. Tanganku masih kotor oleh dosa, tapi lisanku meminta istana." Setiap malam ia hanya mengucapkan satu kalimat, "Ya Allah, jangan Engkau ambil nyawaku sebelum Engkau mengampuniku." Hanya itu permintaannya. Tidak meminta kaya, tidak meminta bahagia, tidak pula meminta panjang umur atau permintaan yang lain. Suatu hari, Nuhair jatuh sakit. Tubuhnya kurus, matanya cekung, napasnya tersengal. Orang-orang hanya melewatinya saja, tapi tidak ada yang berhenti. Ia miskin, tidak penting bagi orang-orang. Malam terakhir hidupnya datang tanpa pemberitahuan. Di gubuk kecilnya ia menggigil. Sajadah robek menjadi alas kepalanya. Lampu minyak hampir padam. Ia mencoba berdiri untuk sholat, tapi kakinya tidak mampu. Maka ia sholat sambil berbaring. Saat sujud terakhir, air matanya jatuh membasahi tanah. Dengan suara hampir hilang, dia berbisik, "Ya Allah, jika aku masih hina untuk surga, maka jangan biarkan aku mati membawa dosa. Jika aku masih kotor untuk dekat, maka bersihkanlah aku dengan ampunan-Mu." Dadanya bergetar hebat. Ia lalu berkata satu kalimat yang membuat langit berguncang, "Aku datang tidak dengan membawa amal. Aku datang hanya membawa malu." Dan disitulah napasnya berhenti.
Keesok paginya, orang-orang menemukan tubuhnya. Wajahnya tersenyum, matanya basah oleh sisa air mata. Seorang ulama yang melewati jenazahnya tiba-tiba menangis keras. Murid-murid bertanya, "Guru, mengapa engkau menangis?" Ulama itu bergetar dan berkata, "Tadi malam aku bermimpi, langit terbuka. Para malaikat turun membawa cahaya. Mereka berkata, 'Hari ini Allah mengangkat seorang hamba yang datang tanpa amal besar, tetapi membawa hati yang hancur karena takut kepadanya.'" Ulama itu melanjutkan dengan suara patah, "Kalian sibuk menghitung pahala, sedangkan ia sibuk menghitung dosanya, dan justru ia yang dipanggil terlebih dahulu." Sejak hari itu, orang-orang yang melewati kuburan Nuhair sering merasa dada mereka sesak tanpa sebab. Seolah kubur itu berbisik, "Jangan bangga dengan ibadahmu. Menangislah karena dosa-dosamu." Ya teman-teman, itulah kisah tentang Nuhair. Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan kita mendapatkan hikmahnya, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada Ibu Mutia Umur Ramadan di Medan yang sudah mengirimkan ceritanya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah like, subscribe, dan komennya. Semoga kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kulit mengeluarkan darah, itu tanda kulit terluka. Bila saya ada yang salah, itu tandanya saya manusia. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.